Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, dalam video TTL kali ini, kita akan membahas sebuah ulasan yang sangat relate dengan kita, yaitu bagaimana cara kita mengatasi insecure dan menyikapi hasil tryout yang benar dengan kondisi seperti ini nih, H-20 UTBK 2020. Nah, mungkin teman-teman yang sangat dirasakan saat ini, mungkin banyak yang merasa under pressure ataupun mungkin beberapa ada yang depresi dengan hasil tryoutnya, kenapa selalu menurun, kenapa tidak pernah memuaskan, padahal kita sekarang sudah di posisi H-20 atau bahkan nggak nyampe ya. Nah, ada nih yang hasil tryoutnya juga rendah nih, padahal pilihan jurusannya termasuk tinggi. Nah, bagaimana kita menyikapi hasil tryout yang malah bikin kita sedih dan bukan bikin kita bahagia? Nah, beginilah caranya. Nah, cara yang pertama adalah mental. Mental kita harus disugesti untuk selalu berkata bisa. Nah, teman-teman, kegagalan di luar sana pasti selalu diawali dengan sugesti kepada diri sendiri bahwa kita tidak bisa. Nah, jadi UTBK atau SBMPTN ini adalah sebuah perang mental, di mana mereka yang memiliki mental kuat untuk menghadapi ujian dan tidak mudah kendor, maka pada hari H ujian, mereka akan mengerjakan dengan tanpa beban dan lebih santai. Sedangkan teman-teman yang mentalnya sudah kurang terlatih untuk ujian, maka saat di hari H nanti teman-teman mungkin akan merasa gugup atau grogi. Maka dari itu kita harus mensugesti diri kita bahwa kita selalu bisa, bahwa kita pasti bisa dan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya tergantung pada mental kita dan bagaimana kita berpositif thinking terhadap potensi yang kita miliki. Seperti itu ya, semuanya berawal dari sugesti kita terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah menemukan metode belajar yang terstruktur. Nah, jadi setelah teman-teman menguatkan mental untuk mempersiapkan ujian dan juga mensugesti diri sendiri, teman-teman harus menemukan model belajar yang terstruktur dan terbaik untuk teman-teman lakukan menjelang UTBK 2020. Nah, dengan metode belajar yang baik, maka teman-teman akan mampu mengejar materi. Dan satu lagi, landasan untuk mengejar materi yang sudah dekat ini adalah sugesti teman-teman untuk dapat menguasai materi tersebut. Kalau teman-teman tidak mensugesti bahwa teman-teman nanti akan bisa menguasai materi itu, maka teman-teman juga akan yang nanti merasa down atau kendor sendiri menghadapi UTBK 2020. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus menjauhkan diri dari segala diskusi ataupun bahasan yang menurunkan mental teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman lagi buka Twitter nih, lagi buka akun Face, tiba-tiba teman-teman melihat banyak yang sambat atau mengeluh di situ. Nah, teman-teman nggak usah tanggepin, teman-teman skip aja, teman-teman, atau mungkin dicurhatin teman yang istilahnya depresi ataupun mungkin stres menghadapi UTBK 2020, teman-teman jangan sampai ikutan stres. Nah, solusinya bagaimana? Ada solusinya adalah yang keempat, teman-teman ikutan menyemangati orang lain. Nah, teman-teman, salah satu solusi yang paling efektif dalam melawan stres ataupun melawan kecemasan kita menghadapi sesuatu adalah dengan memotivasi atau menyemangati orang lain ya. Karena dengan menyemangati orang lain itu sama saja artinya dengan kita mensugesti diri sendiri untuk berkata bisa dan mengusahakan diri kita untuk benar-benar bisa menghadapi soal UTBK 2020 secara nyata. Dan itu semua diawali dengan ikutan menyemangati orang lain. Dan bukan tidak mungkin diri kita sendiri akan ikut semangat ketika hari H UTBK 2020. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia di dunia ini. Berapapun hasil UTBK teman-teman, berapapun nilai yang teman-teman raih di UTBK 2020 nanti, akan sangat bermanfaat untuk selanjutnya. Maksudnya, teman-teman mungkin habis ini akan ujian mandiri dan mayoritas ujian mandiri kita akan menggunakan nilai UTBK atau SBMPTN. Nah, teman-teman tidak ada yang sia-sia, maka dari itu perjuangkanlah dengan serius, perjuangkanlah dengan utuh. Apapun hasilnya, berapapun nilai UTBK-mu pasti akan sangat bermanfaat. Dan yang bermanfaat nggak cuma nilai UTBK-nya, tapi seluruh ilmu pengetahuan yang telah teman-teman pelajari saat persiapan UTBK 2020, semuanya akan sangat bermanfaat ya, tidak ada yang sia-sia. Jadi teman-teman jangan mengendorkan sama sekali untuk belajar dengan giat dan menemukan metode terbaik dengan 5 tips tadi yang telah kita jelaskan ya. Nah, teman-teman, ini ada sedikit kisah inspiratif dari almarhum Pak Bob Sadino yang merupakan salah seorang wirausahawan yang sangat sukses di Indonesia. Namun, siapa sangka bahwa sejarah dari almarhum Pak Bob Sadino ini dulu mungkin bisa dibilang sangat menyedihkan. Nah, bagaimana beliau almarhum Pak Bob Sadino mengubah nasib dari awalnya yang sangat menyedihkan menjadi pengusaha yang sangat sukses dengan perusahaan-perusahaan yang saat ini berdiri dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Nah, ini kita akan ceritakan sedikit kisahnya. Nah, jadi pada awalnya
almarhum Pak Bob Sadino ini merupakan salah seorang keluarga yang berkecukupan dan hidup di Eropa. Suatu ketika beliau pulang ke Indonesia dan bekerja dengan salah satu mobil Mercedes-Benz yang beliau miliki dan menjadi sopir dengan mobil tersebut. Namun suatu ketika beliau kurang beruntung, beliau terlibat kecelakaan dengan mobil Mercedes-nya. Akhirnya mobil tersebut rusak dan tidak bisa beliau gunakan untuk bekerja kembali. Nah, setelah mobil tersebut rusak, akhirnya beliau beralih profesi menjadi seorang tukang batu, di mana penghasilan dari tukang batu ini amat sangat kecil, hanya sekitar Rp100 per hari ya, sangat kecil sekali untuk penghasilan harian. Nah, beliau saat berada di titik ini merasa sangat depresi ya, dengan hasil penghasilan harian yang sangat kecil dan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, salah seorang teman beliau akhirnya menyarankan beliau untuk melakukan ternak ayam untuk menurunkan depresi beliau. Nah, setelah beternak ayam ini, beliau mendapatkan ilham bahwasanya ayam saja bisa bertahan hidup. Mengapa manusia tidak bisa? Nah, akhirnya beliau beternak ayam dengan sangat serius, kemudian menghasilkan beberapa produk misalnya seperti telur ayam. Lalu beliau secara wirausahawan, beliau menjualkan produk-produk ternak ini ke beberapa lingkungan di sekitarnya yang pada waktu itu merupakan lingkungan orang-orang asing nih. Jadi beliau pintar berbahasa asing dan singkat cerita, nggak singkat juga sih. Setelah beliau melakukan usaha yang sangat intensif, beliau akhirnya bisa mendirikan banyak perusahaan di mana perusahaan-perusahaan ini sangat sukses. Salah satunya adalah Kenchix, kemudian ada juga Kemfood kalau teman-teman tahu, dan tidak dihitung-hitung lagi ya berapa keuntungan dan kesuksesan beliau dari usaha-usaha ini. Nah, ini adalah sebuah contoh di mana yang awalnya tidak mungkin, yang awalnya kita mungkin berada dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan, di mana penghasilan tadi dari beliau hanya Rp100 per hari, bisa mengubah nasib beliau menjadi seorang pengusaha yang memiliki penghasilan sangat tinggi. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu dengan nilai tryout teman-teman, dengan nilai tryout yang mungkin belum terlalu memuaskan, teman-teman bukan tidak mungkin pasti akan bisa dengan usaha yang sangat intens dan melakukan metode yang terbaik seperti 5 langkah yang telah admin sampaikan tadi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bermotivasi. Semangat UTBK 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.